Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ucapkan selamat pagi. Minggu ini adalah Minggu Palmarum, yaitu satu minggu sebelum kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan ini yang ketiga kalinya kita beribadah di rumah. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara, dan kita semua percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita bila kita sehati memuji dan menyembah Dia. Kalau saat ini kita bisa menyanyi, kita bisa tersenyum, kita bisa berbagi kasih kepada saudara-saudara di sekitar kita, itu karena kemurahan Tuhan kepada kita. Berkat kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu atas hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu kepada kami semuanya. Kami mengucap syukur atas kesehatan kami. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Segala sesuatu yang terjadi atas hidup kami adalah di dalam kendali Tuhan. Kami serahkan untuk pagi ini Tuhan, kami boleh bersama-sama bersatu hati memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami serahkan hati kami, biarlah hati kami boleh dipenuhi dengan pujian kepadamu. Hati kami boleh dipenuhi dengan firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh disegarkan, kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sudah dipersiapkan oleh hambanya Bapak Pendeta Nahum Sudarsono. Sebelumnya kita akan pujikan Aku Datang dan Ku Bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Katakan, ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Dan Yesus pun pergi ke Yerusalem. Meskipun ia tahu bahwa ia akan dibunuh karena dosa manusia, banyak orang bersukacita atas kedatangannya dan menyatakan Yesus sebagai Raja mereka. Murid-muridmu diam. Aku berkata kepadamu, jika mereka diam, batu-batu ini akan berteriak. Hosana, Hosana, Hosana. Ketika Yesus mendekati Yerusalem, ia melihat kota itu dan menangisinya. Jika hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera tetapi gagal melihatnya, akan datang harinya tatkala musuhmu membuat rintangan di sekelilingmu mengepung dan mendesak dari segala arah, dan di dalam tembokmu mereka akan menghancurkanmu, kau dan anak-anakmu. Dan mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tersusun rapi, karena tidak kau perhatikan saat keselamatanmu. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Selamat berjumpa dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, masih dalam suasana social distancing, maka saat-saat ini kita juga masih banyak beraktivitas di rumah, termasuk ibadah kita di Minggu Palmarum ini pun kita selenggarakan di rumah. Saya berdoa kiranya saudaraku semua diberkati sehat, bahagia, dan sejahtera. Amin. Saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa memohon rahmat Tuhan turun atas kita semuanya. Bapa di surga, saat ini Tuhan di Minggu Palmarum yang kami laksanakan di rumah masing-masing, kami hendak merenungkan sabda firman-Mu. Tolonglah kami ya Bapa, agar ketika kami membaca sabda firman-Mu dan merenungkannya, Roh-Mu memberi pengertian bagi setiap kami, dan kami semua diberkati Tuhan. Mari ya Bapa, hadirlah di tempat kami masing-masing dan berkatilah ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema di Minggu Palma ini adalah antara dielu-elukan dan menangisi. Antara dielu-elukan dan menangisi, saudaraku, merupakan gambaran dari kehidupan yang bersifat kontradiktif. Kehidupan yang bertolak belakang, seperti ada siang, ada malam, ada sehat, ada sakit, ada gembira, ada sedih, demikian ada kehidupan dan kematian dan seterusnya. Kehidupan yang bersifat kontradiktif ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan sebagai alternatif pilihan hidup, tetapi merupakan kenyataan hidup yang memang perlu diterima sebagaimana adanya. Demikianlah kehidupannya. Sebagaimana pendulum atau bandul jam, saudaraku, yang terus bergerak antara ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri, dan terus bergerak di antara dua kutub itu. Jikalau pendulum atau bandul jam itu mandek, maka itu pertanda kematian. Dan itu berarti kehidupan yang kontradiktif ini menggambarkan kehidupan yang nyata dalam kehidupan kita semuanya. Saudaraku, teks firman Tuhan yang kita baca ini Lukas 19 ayat 28 sampai dengan 44. Berkisah tentang perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem. Setidak-tidaknya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 3 simbol atau 3 lambang penting dalam kisah perjalanan ini yang perlu kita pahami, yang perlu kita mengerti dengan baik. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus digambarkan naik keledai beban. Kita bisa melihatnya di ayat 29 sampai dengan yang ke-35. Keledai bagi banyak orang seringkali dipahami sebagai binatang yang bodoh. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, keledai itu sekaligus melambangkan cinta kasih dan perdamaian. Oleh karena itu, ketika dalam perjalanan Tuhan Yesus naik keledai beban, itu dapat dipahami atau memiliki makna bahwa Yesus Kristus menuju ke Yerusalem adalah untuk menghadirkan perdamaian dengan cinta kasih-Nya yang besar. Perdamaian yang tidak saja bersifat duniawi, bersifat manusiawi, tetapi perdamaian yang punya nilai kekal, karena perdamaian itu bersifat ilahi, yaitu datangnya dari Tuhan.
Tuhan mendamaikan, rindu untuk menghadirkan damai supaya semua orang yang di Yerusalem, mulai dari raja, mulai dari pimpinan di negara itu, di Yudea, sampai semuanya adalah orang yang memiliki perdamaian hidup dengan Tuhan. Hidupnya diperdamaikan sehingga memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, termasuk diperdamaikan dengan dirinya dan diperdamaikan dengan sesama. Inilah pesan yang dibawa Tuhan. Dengan naik keledai, Tuhan Yesus berpesan hendak menghadirkan perdamaian atau damai sejahtera Allah yang dibangun di atas cinta kasih ilahi. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan itu, ketika Tuhan Yesus naik keledai dan ketika sudah hampir dekat dengan kota Yerusalem, lalu para murid-murid Tuhan Yesus, demikian para pengikutnya, mengeluh-elukan Tuhan, menyambut Tuhan dengan daun-daun palem dan menghamparkan pakaian-pakaiannya di tanah, saudara. Tujuannya adalah supaya Yesus tidak menyentuh tanah di dalam perjalanan itu. Apa artinya ini, saudaraku? Daun palem merupakan lambang kebaikan dan juga sekaligus kemenangan. Dan daun palem ini banyak ditemui di wilayah itu pada waktu itu. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus sudah dekat, lalu dieluh-elukan oleh orang banyak, ini menggambarkan bahwa Tuhan Yesus disambut oleh khalayak orang banyak, disambut sebagai raja yang membawa kemenangan, disambut sebagai pribadi yang membawa pengharapan bagi seluruh masyarakat pada waktu itu. Oleh karena itu, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-38, ayat ini merupakan kutipan dari Mazmur 118 ayat 28. Dan dengan mengutip teks Mazmur 118 ayat 26 ini, saudaraku, orang banyak berharap bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke Yerusalem adalah kedatangan yang membawa damai sejahtera surgawi. Damai sejahtera surgawi, itulah harapan. Dan memang itu sebetulnya yang dibawa Tuhan Yesus dan yang hendak dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada segenap penduduk di Yerusalem, yaitu damai sejahtera surgawi hendak dinyatakan oleh Tuhan. Namun Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera surgawi yang tidak dinyatakan Tuhan Yesus ini sangat berbeda dengan damai sejahtera yang dipikirkan oleh kebanyakan orang pada waktu itu, yaitu damai sejahtera semata-mata berkaitan dengan situasi bangsa Israel yang berada di bawah kuasa kerajaan Romawi. Rakyat menjadi tertindas, bangsa Israel menjadi tertindas. Oleh karena itu, damai sejahtera yang diharapkan adalah bangsa Israel menjadi bangsa yang jaya, yang menyingkirkan bangsa-bangsa yang lain. Tetapi damai sejahtera Tuhan Yesus bukanlah demikian. Damai sejahtera surgawi yang tidak dinyatakan Tuhan Yesus adalah damai sejahtera yang mengedepankan cinta kasih ilahi, mengedepankan kebenaran, perdamaian, keadilan, demikian keutuhan ciptaan daripada penindasan, peperangan, dan penumpahan darah. Tuhan hadir ke Yerusalem untuk menghadirkan damai sejahtera surgawi yang bernilai kekal, yang dibangun di atas dasar cinta kasih ilahi. Itu adalah pesan yang kedua. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dinyatakan di dalam ayat yang ke-41 sampai dengan 44.
Di sana dikatakan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan Yesus dielu-elukan dengan naik keledai. Yesus hendak menghadirkan damai sejahtera dengan cinta kasih. Namun ketika sudah dekat, Yesus sangat menangisinya. Apa artinya itu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setidaknya ada 3 hal yang membuat Tuhan Yesus itu menangis atas kota Yerusalem. Yang pertama, Tuhan merasakan kekecewaan sekaligus juga keprihatinan yang mendalam. Mengapa? Karena umat Israel, umat pilihan Allah, dengan bait Allah yang begitu megah hadir, justru mereka tidak menggambarkan orang-orang yang hidup dalam pertobatan. Mereka memang memuja-muja Tuhan, tetapi terkesan pemujaan itu menafikan kebenaran Allah, menafikan kasih Allah, menafikan keadilan Allah. Yang terjadi adalah justru pengenalan akan Allah sekedar sebagai sebuah tradisi yang membanggakan tanpa penghayatan dalam kehidupan. Dan Tuhan Yesus sangat prihatin terhadap kondisi yang demikian. Yang kedua, Tuhan Yesus sangat sedih. Oleh karena apa, saudaraku? Oleh karena kota yang sangat indah, yang sangat megah, dengan bait Allah yang begitu rupa itu, justru tidak lama lagi kota itu akan hancur luluh. Tuhan Yesus sangat sedih. Dan kehancuran luluhan Yerusalem itu bukan karena Tuhan mau menghukum, tetapi karena umat Allah itu hidupnya menyimpang dari tatanan dan kehendak Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus sangat sedih. Yang ketiga, kesedihan Tuhan Yesus yang menimbulkan tangis atas kota Yerusalem, saudaraku. Oleh karena penduduk Yerusalem, penduduk yang sangat besar itu akan mengalami kematian yang sia-sia. Saya sebut kematian sia-sia oleh karena kekerasan hati mereka terhadap kasih sayang Allah, kekerasan hati Allah terhadap damai sejahtera yang diberikan Allah tertolak atau ditolak oleh mereka. Dan ujungnya kita tahu, yaitu penangkapan Tuhan Yesus, penyiksaan dan pembunuhan terhadap Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem ini dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk kesetiataatan Tuhan dalam menjalani misi Allah atas penebusan manusia. Tuhan sadar bahwa penebusan dosa manusia itu tidak mudah dan sederhana. Tidak mudah dan sederhana. Hal ini terjadi karena jalannya adalah jalan penderitaan dan kematian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setidak-tidaknya dari peristiwa ini, saudaraku, kita bisa belajar 3 hal yang bisa kita aplikasikan, yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan saat ini. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita telah mengalami kategorinya adalah musibah global dengan pandemi virus corona. Pandemi ini memaksa kita semua untuk tinggal di rumah, hanya sesekali keluar, dan tentu ini bisa jadi membosankan. Dan pandemi ini juga berefek tidak saja terkait dengan persoalan spiritualitas, tetapi juga terkait dengan persoalan sosial ekonomi. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa perjalanan Yesus ke Yerusalem
Ini juga menggambarkan bahwa Tuhan pun turut berjalan bersama dengan kita. Dalam segala kondisi kita, Tuhan turut berjalan, turut merasakan apa yang kita rasakan. Oleh karena itu, saudaraku, apapun yang menjadi persoalan dan pergumulan kita saat ini, hendaklah kita menyerahkan semuanya itu, dan kita bergumul bersama dengan Allah, karena Allah hadir berjalan bersama kita. Dan oleh karena itu, marilah kita terus percaya dan terus bersandar kepada Tuhan, sebab hanya Dialah kekuatan dan sumber kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mensikapi situasi saat-saat ini dengan arif dan bijaksana, bahwa keprihatinan yang sedang menimpa kita, yang sedang kita hadapi ini merupakan sebuah proses kehidupan yang memang diizinkan Tuhan terjadi, tidak saja atas kehidupan manusia, tetapi atas kehidupan dunia. Jikalau Tuhan itu mengizinkan musibah secara global ini terjadi, bisa jadi, saudaraku, karena Tuhan ingin supaya kita belajar. Yang pertama, belajar bahwa manusia itu lemah. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan ekonomi kita. Kita tidak bisa mengandalkan relasi-relasi kita. Dan kita hanya bisa, yang dikehendaki adalah mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Karena Ia Allah yang bisa diandalkan. Lalu ialah selanjutnya, saudaraku, kita perlu belajar bahwa manusia itu hidup di dalam keluarga. Sekalipun mungkin keluarga kita itu sudah baik, tetapi bisa jadi Tuhan menghendaki supaya kita melihat keluarga itu sebagai lembaga yang penting, bahkan sangat penting dalam kehidupan kita. Jikalau saat-saat ini kita banyak hidup di keluarga, berinteraksi bersama dengan keluarga, itu berarti di situ kita dipanggil untuk menghadirkan hadirat Allah di dalam kehidupan keluarga kita. Oleh karena itu, pahami dan layani dengan baik pasangan hidup kita masing-masing. Pahami dan layani dengan baik anak-anak kita, orang tua kita, dan seluruh anggota keluarga kita perlu dipahami dan dilayani sebagaimana kita memahami kehendak Tuhan dan melayani Tuhan di dalam kehidupan. Maka hadirat Allah itu turun dalam kehidupan keluarga, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang menyenangkan dan tidak membosankan. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini memang kita dituntut untuk memperhatikan yang namanya social distancing, mengambil jarak antara satu dengan yang lain. Saudaraku, mengambil jarak adalah situasi yang sangat baik, karena melalui pengambilan jarak kita bisa berpikir secara objektif, bertindak secara objektif, dan juga bisa melakukan segala sesuatu dengan objektif. Kadangkala karena begitu dekatnya, tidak ada jarak lagi, maka yang sering terjadi adalah subjektivitas kita masing-masing. Subjektivitas itu belum bisa menghadirkan kebenaran, belum bisa menghadirkan cinta kasih yang sejati. Oleh karena itu, sekali-kali mengambil jarak supaya relasi kita menjadi sehat terhadap sesama kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang bagian yang terakhir yang bisa kita pelajari adalah bahwa kita itu perlu bersyukur dalam segala hal. Bahkan bersyukur dalam segala hal ini juga perlu dibarengi dengan kehidupan yang rela untuk berbagi kepada sesama kita. Ketika kita bersyukur, maka kita menyadari betapa Tuhan itu baik dan terus memperhatikan kita. Dalam segala kondisi, Tuhan memperhatikan dan baik bagi kita.
Dan kebaikan bagi kita itu perlu diluapkan dengan berbagi kehidupan. Oleh karena itu, saya bersyukur karena Bapak Ibu telah berbagi kehidupan di tengah kondisi yang tidak mudah. Kita telah berbagi kehidupan kepada sesama kita, kepada tetangga kanan dan kiri, berbagi kehidupan apa yang kita punya bisa kita bagi. Dan sebagai gereja kita juga bisa berbagi kehidupan yang lain. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan terus melimpah atas kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu. Kiranya sabda-Mu meneguhkan iman kami dan terus menolong kami untuk hidup dalam segala rahmat dan anugerah Tuhan. Berkati segenap jemaat-Mu supaya dimanapun mereka berada, kasih dan rahmat Tuhan terus melimpah dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat kita, dan sebelumnya kita akan pujikan Ajarku Jalanmu, PPR 1 nomor 219. Marilah kita satukan hati di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur dalam Minggu Palmarum dengan situasi keterbatasan ini, Engkau masih memberikan perhentian sejenak bagi seluruh umat-Mu untuk menghayati masa raya Paskah dengan keadaan yang benar-benar di luar kendali manusia. Berilah pengampunan setiap dosa, kesalahan, pelanggaran seluruh umat-Mu, dan lepaskanlah dari segala kutuk yang membelenggu, agar kehidupan kami senantiasa berjalan seturut dengan rancangan-Mu. Berilah wibawa dan pangaribawa firman-Mu yang telah disampaikan oleh Pendeta Nahum Sudarsono, supaya iman jemaat-Mu lebih terbangun melalui tema antara dielu-elukan dan menangisi yang terkisah di dalam Lukas 19 ayat 28 sampai dengan 40. Berkatilah kehidupan pelayanan dan keluarga hamba-Mu ini. Yesus Kristus, kami bawa seluruh syafaat ini atas nama-Mu. Kekacauan dunia yang disebabkan oleh COVID-19 telah berdampak bagi kehidupan bangsa, negara, dan pemerintahan Indonesia, bahkan telah menyentuh sendi kehidupan masyarakat dunia pada umumnya. Berkatilah Badan Kesehatan Dunia yang bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona, dan pakailah orang-orang pilihan-Mu untuk dapat menemukan vaksin dan obat yang aman
dalam pencegahan dan penyembuhan. Berilah hikmat bagi kepala negara dan para kepala pemerintah daerah beserta aparaturnya dapat menyiasati dampak perekonomian yang timbul akibat virus ini. Serta berilah hati bangsa ini takut akan Tuhan, sehingga ada pemulihan dari Tuhan yang berdampak sukacita dalam pertobatan. Lindungilah bagi tim medis dan keluarganya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengobati dan merawat pasien. Gerakkanlah hati bangsa ini untuk bahu-membahu dalam menghadapi situasi ini, sehingga mentaati seluruh himbauan yang dicanangkan oleh pemerintah. Ya Roh Kudus, di sela-sela keprihatinan ini, kami masih bisa bersyukur di hadapan Tuhan, mengingat di seluruh gereja GKMI ada kegerakan rohani untuk masyarakat lingkungan gereja yang terwujud dalam bentuk penyemprotan pembasmi virus, penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan, terapi medis, pembagian masker dan alat pencuci tangan, sampai dengan bantuan paket sembako. Bukan karena kelebihan kami, tetapi oleh karena penghayatan iman seluruh jemaatmu di masa raya Paskah ini. Terlebih di Sinode GKMI ini, ada dua lembaga dalam menebarkan cinta kasih Kristus, yaitu PIPKA dan MDS. Berkati dan pakailah kedua lembaga ini dalam menjalankan penginjilan dan misi kemanusiaan, sehingga bangsa Indonesia dan penduduk dunia masih bisa melihat laskar kekristenan yang telah Tuhan tanamkan dan mengakar di Sinode GKMI. Bapa, satukanlah hati pendeta, penatua dan diaken, beserta para pengurus komisi yang dibantu tata usaha, asisten pendeta dan koster, maupun para aktivis dan jemaat dalam serikat persekutuan. Berilah kesehatan tubuh dan jiwanya, sehingga dapat menyikapi situasi ini dengan dasar iman, dan berkatilah setiap usaha, pekerjaan, maupun pelayanannya untuk memuliakan Tuhan. Berkati pula anak-anak kami dalam menjalani proses belajar mengajar yang dilakukan secara online, terlebih di dalam menghadapi ulangan, ujian, skripsi, tugas akhir. Mampukanlah anak-anakmu ini meraih prestasi yang baik dengan dasar takut akan Tuhan. Kami juga teringat bagi saudara kami yang saat ini lemah tubuhnya oleh karena menderita sakit atau dalam taraf pemulihan kesehatan, serta karena lanjut usia, seperti Ibu Wahyuni, Ibu Maryani, Ibu Hartini, Ibu Yoto, Bapak Hartoyo, Bapak Atmo, Bapak Winarno, Pendeta Paulus Hartono, dan saudara kami yang lainnya. Kiranya melalui perawatan medis dan pemeliharaan keluarga, Tuhan berkenan menyembuhkan, memulihkan dan menguatkan imannya. Yesus Kristus, lawatlah bagi saudara kami yang telah lama meninggalkan persekutuan oleh karena berbagai permasalahan. Ketuklah hatinya, bawalah kesadarannya untuk kembali bersekutu kepadamu dan kembali menjadi bagian dari persekutuan, terlebih dalam situasi saat ini. Berkatilah setiap pasangan keluarga yang merindukan anak keturunan di dalam rumah tangganya, dan sertailah bagi ibu-ibu yang sedang mengandung sampai dengan persalinannya. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan dan keselamatan, baik ibu maupun janin yang dikandung, dan Tuhan berikan anak yang takut akan Tuhan.
Demikian juga bagi orang-orang tua kami, berilah masa senjanya dengan suasana hati yang indah, sehingga bisa menjadi panutan dan keteladanan iman. Bimbinglah anak-anak kami dari masa pertumbuhan hingga dewasanya, senantiasa dalam kebenaran Tuhan, terlebih dalam mengakhiri masa lajangnya. Kiranya Tuhan berikan pasangan yang seiman dan sepadan di dalam melayani Tuhan. Bapa, berkatilah kelompok bermain kinasih di Rayon 1 dalam perkembangannya, melalui anak didik, guru, orang tua, maupun donatur dan tenaga volunteer, sebagai aset gereja yang bermanfaat untuk kanak-kanak lingkungan gereja. Dan berkatilah jemaat-Mu Rayon 2 dalam mewujudkan pembangunan tempat pembinaan anak. Kami juga bersyukur karena gereja-Mu telah memiliki tempat parkir yang memadai, sehingga dalam setiap kebaktian tidak lagi terjadi kesemrawutan bagi pengguna jalan. Berkatilah keluarga yang memberikan kerelaan halamannya sebagai tempat parkir, dan mohon kiranya keluarga tersebut Tuhan panggil untuk menjadi bagian dari persekutuan gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Seluruh syafaat ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita memuji Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, saya akan mengingatkan kepada Bapak Ibu yang tergerak untuk memberikan persembahan, sementara waktu bisa dikumpulkan dulu di rumah masing-masing dan akan dikumpulkan nanti waktu ibadah di gedung gereja. Atau bisa juga ditransfer via rekening gereja yang tertera di bawah ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Saudaraku, sebagai jemaat Mennonite, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan bersama-sama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan.
Dan sebagai bagian dari orang percaya di sepanjang abad dan di segala tempat, bersama-sama kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih, karunia, rahmat, dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus terus menyertai dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Diberkati hidup saudara, diberkati keluarga saudara, diberkati anak-anak keturunan saudara, diberkati usaha dan pekerjaan saudara, diberkati studi saudara, diberkati seluruh rangkaian hidup saudara, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.